Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, materi hari ini yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Insya Allah setelah ini kita akan juga belajar untuk kisi-kisi ujian UTS pekan depan. Nah, dari yang telah kita pelajari dari pertemuan pertama, ya, apa sih ekonomi itu? Oh, pengelolaan sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, di situ ada beberapa masalah pokok perekonomian. Yang pertama, apa? Apa? Barangnya apa? Gitu ya, ini. Yang kedua itu siapa? Tuh, ya. Siapa? Siapa yang jual, siapa yang beli, dan yang ketiga, berapa? Berapa tingkat harga. Nah, kalau bicara tingkat harga ya, harganya berapa, itu memang kekuatan yang menentukan adalah dari permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk itulah namanya keseimbangan. Deal, kita penjual dan pembeli deal. Harganya sekian gitu. Nah, kurva permintaan itu artinya kurva yang meminta barang, yaitu kurva dari sudut pembeli atau konsumen. Maka hukum permintaan itu berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta atau barang yang dibeli. Kenapa kok banyak yang beli? Karena murah, semakin rendah. Oke, oleh karena itu, gambar permintaan itu adalah turun ke kanan bawah atau berhubungan negatif antara ini sebelah kiri harga dengan yang bawah kuantitas. Gitu ya, teman-teman. Kemudian penawaran itu kebalikannya. Ya, saya percepat saja. Nah, dari permintaan dulu ya tadi. Permintaan itu pergerakannya ada sepanjang kurva. Bergerak dari P, bergerak ke Q, R, S, dan seterusnya. Pergerakan di sepanjang kurva ini ditentukan oleh harga. Nih, sebelah kiri. Saat harganya 5.000 yang beli sedikit, 200 misalnya. Kemudian harganya turun menjadi 4.000. Maka yang beli bertambah jadi 400. Sampai pada harga yang turun menjadi 1.000, maka yang beli tambah banyak sampai 1.300. Itu pergerakan di sepanjang kurva. Nah, pergerakan kurva itu ada yang kemudian bergeser, nih ya, bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Kalau kita lihat secara sederhana di grafik ini ya, teman-teman sudah jelas ya grafiknya. Nah, kalau kita lihat P itu di sini digambarkan tetap. Ya, gampangnya gitu. Harganya itu tetap. Berarti yang membuat kurva itu bergeser bukan karena harga. Karena dengan harga yang tetap, jumlah barang yang dibeli, jumlah barang yang diminta, itu kok bisa berkurang? Kok bisa nambah lagi? Kok bisa tetap? Dan seterusnya. Apa yang mempengaruhinya? Ada bahan baku, ya, atau barang lain yang berkaitan erat. Itu, ya. Jadi dengan harga yang sama, mungkin saya ada barang pengganti. Ya, mungkin saya jarang makan nasi karena saya sukanya roti. Maka dengan harga beras yang sama, pembeli pembeli beras itu kemudian turun gitu. Karena apa? Karena ada roti gitu. Gampangnya seperti itu. Kemudian pendapatan rumah tangga atau rata-rata masyarakat sehingga berbelanja lebih banyak. Harganya sama, tapi belanjanya banyak. Corak distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, selera,
jumlah penduduk, dan ramalan mengenai keadaan masa mendatang. Itulah yang membuat kurva itu bergerak ke kanan, bisa juga ke kanan ke atas. Ya, ke kanan ke atas itu berarti jumlah unitnya bertambah juga, harganya juga bertambah. Kalau gambar yang ada di layar ini hanya bergerak ke kanan. Gampangnya begitu. Tapi pergerakan itu memang biasanya ke kanan dan ke atas. Jadi geser, full geser gitu. Ya, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan teori penawaran itu? Teori penawaran itu dari perspektif penjual, ya, yang menawarkan. Siapa orang yang menawarkan barang? Itu ya penjual. Yo dibeli, dibeli, yo ini harganya bagus, kualitasnya bagus. Ya, itu menawarkan, berarti dari sisi penjual. Bagaimana bunyi hukum penawarannya? Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Atau sebaliknya, semakin tinggi harga, maka semakin banyak yang ditawarkan. Gitu. Ibaratnya kalau teman-teman buka usaha nih, Warmindo, warung mie, Indomie gitu ya. Kemudian ada produk beverage-nya itu minum, ada air putih, ada teh, ada kopi, ada pop ice, ada jus. Teman-teman menawarkan air putih atau jus? Pasti jus ya. Nah, itu gampangannya, semakin tinggi harga, itu laba, profit yang diterima oleh penjual itu biasanya juga lebih tinggi. Maka dari itu, semakin tinggi harga, penawarannya itu akan semakin tinggi. Ya, nah sama kurva penawaran ini dia ke kanan atas gambarnya atau berhubungan positif antara quantity, nah, jumlah unit ini dengan jumlah harganya naik ke kanan atas. Berhubungan positif, semakin tinggi harganya, semakin tinggi unit barang yang ditawarkan. Itu ya, teman-teman. Nah, pergerakan pergeseran sepanjang kurva dari titik A, B, C, D, dan E itu dipengaruhi oleh harga. Nah, dipengaruhi oleh harga. Jadi kalau harganya 1.000, yang menawarkan hanya 100 jumlah barang yang ditawarkan. Naik sampai misalnya nih 4.000 harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan itu naik menjadi 800. Ya, Bu, apa cuman karena dipengaruhi harga kemudian bisa bergerak seperti ini? Nah, itulah yang dinamakan dengan hukum ceteris paribus. Mana ya? Mana kemarin? Nih, ceteris paribus. Faktor lain itu dianggap tidak mengalami perubahan. Dianggap tetap. Pendapatan tetap, teknologi tetap, selera masyarakat tetap. Barang substansi atau penentu pengganti ya, yang roti, yang makanan yang lain itu dianggap tidak ada pergerakan, dianggap tetap. Itulah ceteris paribus. Jadi hukum-hukum permintaan dan penawaran ini berlaku pada saat ceteris paribus. Saat faktor lain tetap tidak ada perubahan. Jadi bunyinya seperti tadi, semakin tinggi harga, semakin tinggi barang yang ditawarkan. Kalau permintaan, semakin tinggi harga, semakin rendah barang yang diminta. Jadi kalau permintaan itu ya diminta. Jangan salah ya. Kalau penawaran adalah barang yang ditawarkan. Seperti itu. Oke. Nah, pergerakan kurva penawaran ini juga bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri. Ya, bergeser. Jadi bukan sepanjang grafik kurva penawaran, tapi bergeser. Nih, ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau kita lihat di sini, ini hanya bergerak ke kanan dan ke kiri, bukan ke kanan atas ya. Ke kanan iya, ke atas iya, itu tidak. Kalau ini gambarnya hanya ke kanan dan kita bisa membaca dengan tingkat harga yang tetap, misalnya di P, ya. Kadang unit barang yang ditawarkan di titik A, kadang bergeser bertambah menjadi di titik A1. Kadang berkurang, bergeser menjadi di titik A2. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu ada faktor penentu penawaran selain harga. Apa? Yaitu harga barang lain.
bahan baku dari produsen ya. Ingat, kita kalau membahas penawaran itu langsung perspektifnya produsen atau penjual, ya. Harga barang yang lain. Misal apa? Harga barang yang lain, bahan baku misalnya, ya. Bahan bakunya kadang naik, kadang turun. Nah, ya. Kemudian biaya produksinya, listrik, biaya operasional tetapnya, ya, tujuan perusahaan dan juga yang paling tidak kalah penting yaitu tingkat teknologi. Itu luar biasa sekali mempengaruhi dari sisi penawaran atau produksi. Itu yang membuat kemudian kurva penawaran itu bergeser. Ya, ini penjelasannya bisa teman-teman em, baca ya. Nah, oke. Jadi menentukan keseimbangan itu adalah di mana harga yang disepakati oleh penjual dan juga pembeli, oleh permintaan dan juga penawaran. Ya, nah di sini teman-teman coba dilihat harga keseimbangan yang disepakati. Nah, itu ada di tingkat harga berapa ribu? Coba dilihat. Yuk teman-teman. Halo, ayo. Tingkat keseimbangan, ya, tingkat keseimbangan yang disepakati di harga 3.000, betul. Karena jumlah yang diminta 600, jumlah yang ditawarkan 600 itu sepakat di harga 3.000. Selain harga 3.000, ini ada 1.000, 2.000, ada 4.000 dan 5.000. Itu kita lihat, ini. Kita lihat jumlah barangnya. Yang sebelah kiri, yang tengah ini diminta, yang sebelah kanan ini ditawarkan. Maka jumlah yang besar, ini misalnya 900 ini ya, jumlah yang ditawarkan, maka ini pada posisi kelebihan penawaran. Ya, ini dibaca jadi satu ya, maaf, ini bukan hanya kelebihan. Yang bawahnya ini bukan hanya penawaran, tapi ini maksudnya kelebihan penawaran. Baik di tingkat harga 4.000 maupun 5.000 ini. Nih ya. Jadi Anda lihat barangnya nih, 900, 800, lebih besar daripada jumlah yang diminta, 200, 400. Lah ini berarti kelebihan apa yang ditawarkan. Nih, dilihat aja, jadi jangan dihafalkan. Ini loh dilihat. Ya, dilihat nih 900. Oh, lebih tinggi dari yang diminta. Berarti posisinya kelebihan penawaran. Sebaliknya di harga 1.000 dan di harga 2.000, lihat barang yang dibeli, barang yang diminta ya pada 900 unit sampai 1.300 unit. Dan jumlah yang ditawarkan semakin turun, 300 unit, bahkan sampai 100 unit. Nah, posisinya ini berarti apa? Kelebihan apa? Mana yang lebih? Mana yang lebih besar? Yang diminta Permintaan. yang lebih besar. Heeh. Berarti ini posisinya adalah kelebihan permintaan. Nih, posisinya. Gambarnya seperti apa? Ini. Ya, itu ada panah biru yang atas, yang bawah adalah panah hijau. Nah, itu adalah posisi kelebihan. Nah, dari mana kita bisa melihat mana yang lebih? Kita bisa lihat angka-angka yang mendatar sumbu X maupun sumbu Y. Itu ada angka 100 sampai 1.000. 1.000 sampai 6.000. Ini ya. Nah, sebelah kanan itu berarti besar. Sebelah kanan itu berarti semakin besar. Kalau kita lihat yang bawah ini, ya, panah hijau ini, itu ada garis yang sebelah kiri penawaran, garis yang sebelah kanannya itu permintaan. Nah, berarti yang besar itu yang kanan atau yang atas. Ini yang kanan. Yang kanan itu permintaan, berarti ini posisi kelebihan permintaan. Seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi dari grafik, dari gambar, saya pernah menyampaikan ke teman-teman bahwa itu menjelaskan data yang spesifik. Nah, bagaimana cara teman-teman kemudian membaca sebuah grafik? Ya, tuh. Yang atas juga sama. Yang garis biru itu adalah kelebihan penawaran.
kok penawaran? Kan itu di atas ada dua garis. Misalnya teman-teman bingung. Yang hijau itu sebelah kiri permintaan, yang biru penawaran. Nah, posisi kelebihan itu kalau nggak ke atas, itu ke kanan. Nah, yang kanan atau yang atas itu apa? Oh, yang biru itu kurva penawaran. Berarti posisinya ini adalah kelebihan penawaran. Seperti itu. Ya. Nah, ini grafiknya sedikit miring. Titiknya sedikit miring ya. Jadi keseimbangan itu pada harga 3.000 dengan jumlah 600 unit. Itu ya, teman-teman. Oke. Ini keseimbangan secara matematika kemarin sudah saya ajarkan. Teman-teman sudah mengerjakan ya, dicek lagi catatannya. Persamaan permintaan, persamaan penawaran, ya. Kenapa penawaran itu dianggapnya negatif? Kemudian kenapa C, ya, koefisien permintaan itu selalu dianggap positif seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Jadi variabel ekonomi yang saya jelaskan tadi kepada teman-teman ada tabel dan ada grafik. Itu diukur secara kuantitatif. Kuantitatif itu apa? Angka atau jumlah ya, teman-teman. Bentuk persamaan secara matematik itu lebih efisien, yang kemudian menggambarkan hubungan dari variabel ekonomi. Itulah kenapa saat misal ilmuwan atau pemegang kebijakan itu membaca data, ya, tulisan, cerita, berita gitu, itu langsung diminta mana data kurvanya, mana data grafiknya, ya. Seperti gambarannya kemarin ada kenaikan pajak sekian persen itu ya di catatan teman-teman. Itu ada dua garis. Nah, dua garisnya itu sebenarnya sejajar atau tidak? Kalau sejajar kan seperti ini, teman-teman. Ya. Tapi kalau udah mereng gini, ini tidak sejajar. Kan semakin ke atas dia semakin berpotongan. Nah, dengan melihat gambar seperti itu, maka ilmuwan atau pemegang kebijakan itu bisa gitu mengambil rasional untuk mengambil keputusan. Ya. Semakin efisien gitu. Ya, terus capek dong Bu, setiap ada angka, tabel kita gambar. Enggak juga, teman-teman. Ini loh. Nih, ini contoh kemarin PR-nya kan ini ya. Saya minta ini ya. Ah, telur ini ya. Nih, tuh lihat. Tuh, selesai. Saya tinggal masuk-masukin angka. Ya, gitu teman-teman. Nah, tapi teman-teman biar paham, biar tahu seberapa detail skala dalam membuat grafik, saya suruh tulis tangan dulu gitu. Nanti gampang kalau belajar Excel ya. YouTube juga bisa. Oke, jadi bahasa matematika ini sebenarnya juga pernyataan yang sederhana. Sederhana, bisa dilihat langsung, bisa dibaca gitu ya. Jadi perubahan keseimbangan, keseimbangan tuh titiknya tadi, nih, tidak hanya bergeser pada sepanjang kurva, tapi bisa bergeser ke kanan, bisa juga bergeser ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kiri. Nah, artinya apa? Yang pertama, dari permintaan itu ada dua. Yang intinya, kalau bertambah itu ke kanan. Apa yang bertambah? Permintaannya. Ya, permintaannya bertambah. Itu berarti ke kanan. Ini kita bayangin yang permintaan loh ya. Mana permintaan nih? Sebelah kanan nih loh. Nah, atau yang sebelah kiri. Oh iya, sebelah kiri ini. Yang bergerak permintaannya. Yang D ini loh. Ya, bergerak permintaannya bergerak. S itu penawarannya diam atau tetap. Bergeraknya ke kanan. Ya, ke kanan tuh bisa ke atas juga. Nah, kemudian permintaan tuh kemudian bisa juga berkurang. Berarti gesernya ke kiri di sepanjang garis penawaran. Ya, penawarannya sama. Ya, garis penawarannya sama. Tetapi jumlah barang yang diminta, harga yang dinego oleh konsumen atau pembeli itu bergeser ke kiri, misalnya. Seperti itu. Ini ya, yang sebelah kiri. Nah, berikutnya juga penawaran itu juga bisa bertambah dan juga berkurang. Pada dasarnya sama, tambah itu ke kanan atau ke atas dan berkurang itu bisa ke bawah atau ke kiri. Seperti yang ada pada gambar yang kanan ini, ya. Gambar yang kanan ini
sepanjang garis permintaan, ya, itu S atau supply itu bergeser ke kanan. Nah, bergeser ke kanan. Titiknya ini loh, ya, teman-teman. Nah, jadi itulah gambar dari akibat pergeseran permintaan atau penawaran terhadap keseimbangan. Siapa yang kuat, siapa yang menang? Kurva supply-nya atau kurva demand-nya, penawaran atau permintaannya. Gitu, ya. Terus bagaimana jika kedua garis itu bergeser? Ah, ini yang bergeser hanya satu ya. Yang sebelah kiri ini yang bergeser kurva demand, yang sebelah kanan yang bergeser kurva supply. Gimana kalau dua-duanya bergeser? Tuh, ya. Bisa ada perubahan unit barangnya dan juga ada perubahan kepada harganya, ya. Nah, coba diamati ya. Nah, penjelasannya adalah dari faktor-faktor penentu penawaran maupun juga permintaan. Itu ya, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Oke, boleh saya lihat PR-nya? Nah, gimana teman-teman? Oke, kita akan berikan pertanyaan ya dan bonus bagi teman-teman yang bisa memberikan jawaban. Ya, siap ya? Dibuka mic-nya dari PR yang sudah diberikan kemarin. Pertanyaannya, oke. Berdasarkan data di atas, buatlah kurva permintaan dan penawaran. Pada tingkat harga berapa keseimbangan tercapai? Itu dulu, harga berapa? Silakan yang menjawab. Nama, NIM. Harga 400, Bu. Siapa itu? Nama, NIM dulu. Nama Dian Wahyustiani, Oke, NIM-nya Mbak Dian lagi. 400, oke. Yang sudah jawab nggak boleh jawab. Dan pada jumlah barang berapa banyak keseimbangannya? Fatimah, Bu. Berapa? tujuh Berapa ratus unit? unit. 700 700 unit. unit. Oke, betul. Ya, itu dari tabel juga sudah terlihat. Gambarnya Mbak Fatimah dan Mbak Dian udah benar. Benar loh ya. ini sudah Pekan depan saat UTS, saat ujian, teman-teman mengerjakan soal ujian, saya akan keliling untuk memberikan nilai kepada catatan teman-teman ya. Saya cek PR-nya, saya cek catatannya. Ya, semoga masih ada waktu kalau teman-teman ingin melengkapi catatan sambil belajar. Oke. Ya, sekarang selain Mbak Dian dan Mbak Fatimah, tolong dijawab. Yang A, posisi apa yang berlaku pada saat tingkat harga Rp350? Yuk, silahkan. Siapa yang bisa menjawab? Posisi, posisi kan ada tiga tadi. Ada keseimbangan, ada apa lagi? Kelebihan penawaran, ada kelebihan permintaan. Pertanyaan saya, pada tingkat harga 350 berlaku posisi apa? Nih, tinggal dilihat aja jumlah barangnya. Ayo siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Nur Aini Aziza, Bu. Oke, apa jawabannya? Kelebihan permintaan. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Permintaan 900 unit. Heeh, heeh. Terus penawaran. Penawarannya 400 unit. Oke, jadi lebih besar apa? Lebih besar permintaan. Oke, bagus Mbak Nur Aini Aziza. Satu lagi, selain yang sudah menjawab ya, posisi apakah yang berlaku di saat harga itu Rp500? Ini, silakan. Yang mau menjawab, ayo.
Ayo teman-teman, sambil dibuka catatannya kan lumayan nih buat ngerjain PR. Ayo, ayo. Pada harga 500. Ya, jawabannya kebalikannya dari Mbak Nur Aini tadi. Ayo, sayang. Eh, kebiasaan sama anak-anak saya. Sayang-sayang ya. Ya, gimana? Halo, Mbak Ariska Nanda, Asia, Selina, Denis. Ayo, ini sedang online nggak nih? Apa ditinggal mandi? Sarapan? Apa jawabannya? Jawabannya bagaimana? Ketika kau Silakan, zaman, Kakak. Bu. Ya, apa Kelebihan Mas Kakak? penawaran. Tahu dari mana? Hmm, di harga 500, penawarannya 1.600, Hmm? permintaan 150. Ya, berarti kelebihan penawaran ya, Nah, Mas Kakak. Bagus. Yang terakhir, yang terakhir nih, siapa nih yang bisa meramal nih? Apabila pendapatan masyarakat ini bertambah, perhatikan ya, pendapatan masyarakat ya yang nambah. Berarti ini konsumen atau produsen? Ayo jawab. Masyarakat ini produsen atau konsumen? konsumen, Bu. Iya, betul. Konsumen ya. Saya ulangi, apabila pendapatan masyarakat itu bertambah, perubahan yang bagaimana yang diramalkan sesuai data di atas? Bisa nggak? Bisa nggak jawabnya nih? Konsumen ya? Heeh. Siapa bisa jawab? Faiz? Coba aja jawab. Ayo, saya tetap kasih nilai, berani jawab. Ayo, silahkan. Gimana? Pendapatan masyarakat itu konsumen. Berarti perubahan yang diramalkan itu kurva permintaan atau penawaran? Kurva permintaan. Permintaan, Bu. Eh, eh. Diramalkan gerak ke kanan, ke kiri, bertambah atau berkurang grafik permintaannya itu. Sederhana kok jawabnya. Yuk, yang selain sudah menjawab, ayo jawab. Permintaannya bagaimana? Nah, gitu aja jawabannya. Yang diramalkan karena pendapatan masyarakat bertambah. Yuk, ayo Asia, Denis, Aris Kananda. Yuk, mana yang lain? Sherlina, Fuad, Hafiz. Ayo, Arfa Edra, udah datang belum? Miftah, Ridho, hadir belum? Saya absen? Belum. Yuk, jawabannya. Yang bisa jawab, dong. Dah, siapapun yang bisa jawab. Silahkan. Jawabannya, apa yang terjadi? Mbak Dian, Mbak Latifah, Kurva permintaan bergeser ke kanan, Bu. artinya, Jika, iya, jika pendapatan masyarakat bertambah itu kurva permintaan bergeser ke kanan. Nah, permintaan itu juga akan meningkat. ya, artinya belanjanya nambah gitu, Mbak. Ya, Iya, Bu. eh, Iya. eh, eh. Jadi pendapatannya, income-nya nambah, nah, belanjanya juga tambah. Daya beli masyarakat bertambah. Seperti itu. Baik ya, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Nah, seperti ini. Maaf
ini salah ini angkanya. Maaf, maaf. 300, 350 yang bawah ini angkanya harga seharusnya ini ya. Kebalik. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan sekali lagi, kalau teman-teman mau mengerjakan dengan Excel lebih ringkas dan lebih gampang itu nanti bisa saya ajarkan. Yang penting teman-teman rasionalnya bisa eh, paham, bisa mengerjakan soal. Insya Allah UTS pekan depan ya soalnya seperti ini. Soalnya seperti ini. Ya, nanti insya Allah saya berikan kisi-kisi untuk teman-teman bisa belajar, untuk bisa memahami bagaimana rasionalnya seorang apa ekonom ya, melihat data, menganalisis data. Ya, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Mana? Saya akhiri ya, teman-teman. Nggih, Bu. Baik, sampai sini saya akhiri. Nanti komunikasi melalui media WhatsApp boleh, tanya jawab boleh. Ingat catatannya dibaca, diperbaiki lagi. Nanti akan saya beri pengayaan atau soal-soal untuk belajar atau kisi-kisi. Ya, baik sampai sini saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga teman-teman bisa menerima ilmu yang saya berikan. Ya, bukan hanya teori atau hafalan semata, tetapi nalarnya itu jalan, analisisnya itu jalan. Ya, teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.